Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarak. Faradallahu alaina siyam tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughalu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Ayuhal hadirun wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita semua kembali dipertemukan di rumahnya yang penuh dengan kemuliaan ini untuk sama-sama kita mengisi aktivitas di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Dan baru saja kita menyelesaikan ibadah saum kita yang kedua, dan kita lanjutkan pada malam hari ini. Kembali kita berkumpul di masjid ini untuk sama-sama kita melaksanakan tadi sholat isya berjamaah. Kemudian setelah ini nanti kita akan lanjutkan dengan kita sama-sama melaksanakan qiyam Ramadan, dan semata-mata kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga berharap ibadah yang kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua patut bergembira, patut bersenang, ya, senang karena tamu yang kita nanti-nanti itu sudah tiba di hadapan kita. Dan ada banyak suguhan-suguhan rohani yang kita bisa ambil suguhan-suguhan itu untuk kemudian nantinya bisa menjadikan kita semua semakin meningkat rohani atau spiritual kita semua. Dan Ramadan Allah jadikan ini adalah untuk memuliakan kita, orang-orang beriman. Karena Ramadan ini akan mengantarkan kita semua hadirin kepada satu kelas atau tingkat tertinggi, menjadi manusia-manusia yang istimewa. Di dalam surah Al-Hujurat disebutkan bahwasanya manusia yang istimewa, yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Ramadan ini Allah jadikan untuk mengantarkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, sesuai dengan firman-Nya yang tadi sudah dibaca dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, sehingga dengan demikian kita mesti senang, mesti gembira. Lalu kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, kegembiraan kita, kesenangan kita itu semakin bertambah karena ada banyak sebutan yang disematkan untuk bulan Ramadan. Salah satunya adalah bahwa bulan ini disebut sebagai bulan rahmat, ya. Dalam bahasa Indonesia, rahmat itu artinya adalah karunia. Rahmat juga berarti berkah, ya. Rahmat juga berarti kasih sayang. Rahmat juga berarti kelembutan Allah. Rahmat juga berarti belas kasih, ya. Sementara dalam bahasa Arab itu kata rahmat itu adalah rahmah, berasal dari kata rahima yarhamu rahmatun, yang di dalam kamus kita dapatkan artinya adalah belas kasih, ya. Juga berarti kasih sayang, dan juga berarti pengampunan, ya. Itulah arti rahmah. Dan kalau kita kaji lagi hadirin, ya, arti rahmah itu, ya, sebagaimana penjelasan dari Ar-Raghib Al-Isfahani di dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, beliau menjelaskan ada dua pengertian rahmah. Yang pertama itu, rahmat itu diartikan adalah yaitu ar-riqah al-mujarradah, yaitu belas kasih semata-mata. Nah, itu yang pertama tuh artinya. Nah, sementara yang kedua itu adalah arti rahmah itu adalah al-ihsan al-mujarrad duna riqah. Arti yang kedua dari rahmah itu adalah yaitu kebaikan semata-mata tanpa belas kasih, gitu. Nah, lalu kemudian beliau menjelaskan dari dua makna itu, dari dua arti itu, ya. Arti yang pertama itu pantas itu disematkan, ya, kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu kalau dia berkasih sayang, kalau dia memberikan nikmat Allah kepada yang lain, ya, itu karena didasari oleh belas kasih, ya. Sementara arti yang kedua itu pantas disematkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah sumber kebaikan, sehingga kebaikan Allah itu tanpa batas, gitu. Nah, makanya kalau kita ingat kisah dulu, ya, pernah Nabi Sulaiman itu pernah memohon sama Allah agar beliau dikasih kesempatan untuk berbagi rezeki, ya. Jadi ikan yang ada di sungai, yang ada di laut itu, ya, itu diberikan rezekinya oleh Nabi Sulaiman. Tapi ternyata baru 1 hari ikan-ikan itu dikasih makan oleh Nabi Sulaiman, ternyata dia sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan ikan itu makan. Itu baru 1 hari, Pak, ya. Nah, artinya di situ bahwa manusia itu sangat terbatas, ya. Kalaupun ada manusia itu yang kaya raya, punya apa saja, tentu kepunyaannya, kekayaannya itu terbatas, gitu. Itulah makanya dulu Nabi Sulaiman itu ketika Ratu Bilqis, ya, itu memberikan hadiah yang sedemikian banyak, ya, kemudian Nabi Sulaiman menolaknya. Kenapa? Ya, karena kepunyaan Allah yang sudah Allah berikan, ya, kepada Nabi Sulaiman itu melebihi daripada apa yang dimiliki oleh Ratu Bilqis, gitu. Makanya kemudian Nabi Sulaiman itu menolak, gitu. Mungkin kalau model pejabat kita kayak begini luar biasa, ya. Ya. Karena ketergantungannya hanya kepada Allah, yakin, ya. Inilah sesungguhnya adalah iman kepada Allah itu dari aspek ar-rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu kan ada 3 aspek, Pak.
Yang pertama itu adalah meyakini beriman kepada Allah lah satu-satunya itu sebagai Al-Khaliq, pencipta. Yang kedua, Allah lah satu-satunya itu sebagai Ar-Razik, pemberi rezeki itu. Sehingga ungkapan orang beriman itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu. Sehingga tidak ada lagi bergantung kepada makhluk. Nah itu Pak, jadi manusia itu, ketika manusia itu menebarkan kasih sayang, menebarkan kebaikan, menebarkan kenikmatan Allah, maka sungguh-sungguh sangat terbatas. Tapi Allah, dia tidak terbatas itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmah itu sendiri ya, itu di dalam Al-Qur'an ya, kata rahmah itu disebutkan sebanyak 500 kali. 327 itu dalam bentuk kata kerja ya, dan selebihnya itu adalah dalam bentuk kata benda. Nah, kalau kita lihat ya, kata rahmah itu ya, itu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang Allah, karunia Allah, kelembutan Allah, dan maha kasih Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada 4 golongan. Yang pertama itu Allah berikan kepada orang-orang yang yakin, yuqinun atau muqinun, yaitu orang-orang yang yakin. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-25. Ayat yang ke-20 ya. Surah Al-Jasiyah ayat 20. Wa huda wa rahmah liqaumi yuqinun. Petunjuk dan rahmat Allah itu adalah bagi kaum yang yakin. Jadi sasaran rahmat yang pertama itu adalah untuk orang-orang yang yakin. Lalu yang kedua, sasaran rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu adalah untuk mereka-mereka yang beriman ya. Terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 175. Di dalam surah ini ya, di dalam ayat ini Allah nyatakan bahwasanya rahmat Allah itu adalah bagi orang-orang yang beriman. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmah. Jadi orang-orang yang beriman itu maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, hadirin, rahmat Allah itu diberikan kepada mereka-mereka yang muhsinin ya, orang-orang yang baik. Sebagaimana firman Allah terdapat di dalam surah Luqman ayat 3 ya. Wa huda wa rahmah lil muhsinin. Ya, petunjuk dan rahmat Allah itu adalah bagi orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Nah, lalu baru yang keempat, sasaran rahmat Allah itu adalah lil alamin, untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 ya. Mungkin ayatnya sudah kita hafal semua ya, karena sering diucapkan ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Dan tidaklah kata Allah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat, penebar kasih sayang kepada seluruh alam. Berarti kasih sayang yang ketiga ini, rahmah yang ketiga ini untuk seluruh alam. Dan kalau kita lihat konteks ayatnya, maka ayatnya itu kita bisa simpulkan bahwasanya rahmat itu dititipkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang begitu sangat penyayang, orang yang begitu sangat perhatian kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu hadis ya, riwayat Imam Muslim dijelaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in." Allah itu menjadikan rahmat itu yaitu 100 bagian. Jadi Allah punya 100 rahmat. Fa'amsaka 'indahu tis'atan wa tis'in. 99 rahmat Allah itu
dipegang sama Allah, ditahan. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Lalu kemudian kata Nabi, Allah menurunkan di bumi ini satu rahmat. Jadi Allah punya 100 rahmat, 99 dia tahan, lalu satu yang dia turunkan ke muka bumi ini. Dan dengan satu rahmat itu saja kata Nabi kita, maka binatang buas itu tidak akan tega untuk menerkam anaknya. Nah, berarti satu rahmat aja sudah luar biasa Bapak sekalian. Nah, bulan Ramadan ini disebut sebagai Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang Allah. Dan Allah ingin kasih sayangnya itu kemudian itu bisa disebarluaskan, ya. Jadi kalau kita orang-orang beriman, tadi kan orang beriman tadi adalah salah satu golongan orang yang mendapat rahmat. Nah, setelah kita dapat rahmat Allah, maka tugas kita selanjutnya adalah bagaimana menebarkan rahmat Allah itu ke seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Ya, inilah makanya ketika Ramadan datang, maka rahmat Allah itu, ya, karunia Allah, ya, dalam bentuk karunia itu tidak hanya diberikan oleh orang-orang yang beriman, gitu. Semuanya dapat, ya. Karena di bulan Ramadan ini, maka rahmat Allah itu begitu sangat tidak terbatas. Oleh karena itu, maka hadirin sekalian rahimakumullah, maka mari sama-sama, ya, kita manfaatkan Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah di mana rahmat Allah itu sangat-sangat tidak terbatas diturunkan, maka kita harus ambil bagian rahmat itu, ya, agar kita semua kebagian. Lalu kemudian setelah kita kebagian, tugas kita berikutnya adalah bagaimana orang-orang di sekitar kita, makhluk-makhluk Allah yang lain itu juga bisa mendapatkan kasih sayang, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita semua. Oleh karena itu, sama-sama kita tingkatkan lagi, ya, kualitas kuantitas ibadah kita kepada Allah, ya, baik puasanya, baik qiyam Ramadannya, baik tilawah Qur'annya, baik zikirnya, baik tadarusnya, sedekahnya, infaknya, zakatnya, semuanya itu adalah dalam rangka untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, maka kata Nabi SAW, siapa yang tidak bisa mengambil kebaikan rahmat Allah di bulan Ramadan ini, maka dia termasuk orang yang rugi. Man hurrima khairaha faqad hurrima. Dan bahkan kata Nabi celaka, ya. Wa raghima an furajulin dakhala alaihi Ramadan suman salaka qabla ayyufarolah, ya. Siapa saja orang yang ketika Ramadan datang sampai Ramadan pergi, dia tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, ya, tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan, bahkan ampunan Allah saja tidak. Padahal Allah begitu luas pengampunannya di bulan Ramadan ini. Maka kalau ada orang yang ampunan Allah saja dia tidak dapatkan di bulan Ramadan ini, maka dia termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.